Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina arabi wal azami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam. Allahumma hamidu al-kalam izamah wa nafusih aqwam Rabbi sahri sadri wa yassirli amri saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya konsep daripada materi yang bebas dari pertanyaan kubur, atau tidak semua makhluk mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Siapakah dia? Ini kita petik daripada buku lampiran majalah Hidayah. Beberapa hadis sahih menyatakan sebagian mayat tidak menjalani fitnah azab kubur dan tidak didatangi oleh dua malaikat penguji. Hal itu karena tiga sebab. Yang pertama adalah amal saleh mereka, yang kedua musibah yang mereka terima di waktu sekarat, dan yang ketiga sewaktu wafat mereka. Begitupun dengan riwayat yang satu ini, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Salman berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjuang atau ribat sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan sholat malam sebulan penuh. Apabila ia wafat, maka pahala amal salehnya, kecuali orang wafat dalam kondisi berjuang ribat di jalan Allah, amalnya terus berkelanjutan sampai hari kiamat dan dia selamat dari fitnah kubur. Dengan redaksi yang hampir senada, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wafat dalam kondisi berjuang ribat di jalan Allah, pahala amal solehnya selama hidup di dunia terus mengalir mendapat rezeki, selamat dari dua malaikat penguji munkar nakir itu, dan bangkit dari kubur tanpa rasa takut. Dalam hal ini Al-Imam Qurtubi berkata, bila orang yang mati syahid tidak menjalani proses si tanya jawab, maka as-sidiqin, orang-orang kepercayaan kepada kebenaran Rasul, amat teguh, lebih layak dan lebih berhak lagi untuk tidak diuji, karena kedudukannya lebih tinggi daripada syuhada. Orang sidiqin ini maksudnya wali-wali Allah ya. Jadi maksud daripada ini adalah yaitu termasuk orang yang melawan dirinya sendiri, yaitu melawan hawa nafsunya yang jahat, yang disebut isbiru wa sabiru wa rawitu wa taqullah la'alakum tuflihun, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu di perbatasan. Itu ayat fisabilillah, baik fisabilillah fisik maupun fisabilillah batin, itu melawan maksiat batinnya. Termasuk orang-orang yang wafat dalam melahirkan, orang yang mati lemas, orang yang ketimbun longsor. Dan kata ulama-ulama dahulu dalam kitabnya, bahwasanya perang Sayyidina Ali adalah perang betina, perang fisik sebelah, sedangkan perang Sayyidina Abu Bakar itu perangnya jantan, karena
Sayyidina Abu Bakar menerapkan perang melawan diri sendiri, yang mana melawan hawa nafsu yang jahat. Ulama terkemuka Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa mayat anak-anak tidak perlu ditalkin, berasal dari talkin yang berarti dibimbing dalam menjalankan pertanyaan malaikat setelah pemakamannya. Talkin hanya untuk mayat orang dewasa. Demikian tulis Al-Nawawi dalam Raudah dan bukunya yang lain. Jadi orang-orang yang melakukan fisabilillah mendapat ganjaran utama, tidak mendapat azab kubur dan tidak dipertanyain atau ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Lantas bagaimana melawan diri sendiri? Yang dimaksud apa itu maksud batin? Maksud batin itu adalah kita mempelajari dulu daripada kimia ada karangan Al-Imam Ghazali Mujaddid atau ulama kita yang sejaman dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani sebelumnya. Maka kata beliau menulis di dalam kitabnya yang Syahadah bahwa tubuh itu bolehlah diibaratkan sebagai sebuah kerajaan. Ruh itu ibarat raja. Berbagai indera dan daya itu ibarat satu pasukan tentara. Akal itu bisa diibaratkan sebagai perdana menteri. Perasaan itu ibarat pemungut pajak. Perasaan itu terus ingin merampas dan merampok. Marah itu ibarat pegawai polisi. Marah senantiasa cenderung kepada kekasaran dan kekerasan. Jadi maksud daripada batiniah itu yaitu yang dimaksud dengan kolbi atau hati, itu ialah satu hal yang dapat menggunakan semua kekuatan yang lain. Itu hanyalah sebagai alat dan kaki tangannya saja. Pada hakikatnya hati itu bukan termasuk dalam bidang alam nyata, tetapi adalah termasuk dalam alam goib. Nah, kolbi kan, karena dia di dalam, di batinnya. Dia datang ke alam nyata ini ibarat pengembara yang melawat negeri asing untuk tujuan berniaga dan akhirnya akan kembali juga ke negeri asalnya. Mengenal hal seperti inilah dan sifat itulah yang menjadi anak kunci untuk mengenal diri sendiri dari setetes air yang hina. Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya hina, maka dia mendapatkan Tuhannya maha kaya, maha kuasa, maha perkasa. Melihat dirinya lemah, Allah tiada Tuhan, tiada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja. Jadi lebih ajaib dari itu lagi ialah hatinya itu adalah sebuah pintu yang terbuka menghadap ke alam arwah, ruh-ruh yang goib. Jadi hati itu adalah raja daripada seluruh panca indera kita. Jadi kelakuan perilaku maksiat yang jahil itu tergantung daripada keadaan hati atau kolbi. Ditanya seorang wali Allah, dengan apa engkau dapat menahan maksiat? Yaitu adalah yang pertama dengan lapar. Lapar berarti sering berpuasa atau prihatin. Yang kedua adalah
jaga, berarti jaga itu dia kurang tidur karena di malam hari kegiatannya adalah qiyamul lail, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah uzlah. Uzlah itu artinya menyingkir daripada kehidupan ramai dengan tanpa meninggalkan tanggung jawab. Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali Hujjatullah, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man jakaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, yaitu kolbi atau hati tadi yang berhubungan dengan ruh. Ya, As-Sisam, surat Quran, surat As-Sisam ayat 9. Dan Rasulullah bersabda, innallaha la yanjuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum, bahwasanya Allah tidak akan memandang rupa dan hartamu melainkan hati dan amalanmu. Dan syarat-syarat untuk jihad fisabilillah dalam melawan hawa nafsu ini tadi adalah seseorang itu harus bertobat. Syarat tobat itu ada 4 menurut kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali Mujaddid kita Hujjatullah. Yang pertama, meninggalkan dosa dengan sekuat hati dan niat, berarti tidak akan mengulangi kembali sama sekali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menghentikan atau meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dikerjakan. Itu adalah menjaga Yang ketiga, perbuatan dosa yang pernah dilakukannya harus setimpal atau seimbang dengan dosa yang ditinggalkannya sekarang. Misal contohnya seseorang kakek yang dulunya pezina dan penyamun, karena sudah tua ia tidak mampu lagi melakukan perbuatan itu, meskipun ia masih ingin melakukannya, merasa tidak mampu lagi melakukannya, maka ia bertobat. Pintu tobat masih terbuka baginya, karena pintu tobat tertutup setelah seorang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi cara ia bertobat adalah meninggalkan dosa yang setimpal dengan dosa zina dan penyamun, yakni dosa-dosa yang meskipun ia sudah tua namun masih mampu melakukannya, misalnya dosa karena menggunjingkan orang lain, menuduh orang yang berbuat zina, mengadu domba dan sebagainya. Maka ia harus meninggalkan dosa-dosa itu dengan niat bertobat dari berbuat zina dan penyamun. Yang keempat, meninggalkannya semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, tapi takut mendapatkan murka Allah serta takut akan hukumannya yang pedih. Tidak ada maksud sedemikian. Tidak takut kepada orang lain, juga bukan takut penjarakan. Jika taubat karena hanya takut penjara, berarti taubat kepada penjara, bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kita melawan, memerangi diri sendiri, yaitu fisabilillahi batiniyah, maksiat daripada maksiat batin tadi ialah termasuk juga yang maksiat zahir itu menurut kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali adalah yang pertama bersabar menjalankan ketaatan, yang kedua sabar menahan diri dari perbuatan maksiat, yang ketiga bersabar menahan diri dari godaan dunia, yang keempat bersabar menghadapi cobaan dan musibah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mana perang fisabilillah terhadap dirinya, yaitu tadi dengan acuan isbiru wasabiru wa rabbitu wa taqullaha wa'alaikum, maka ia mati syahid dan berhak mendapat yaitu pada syuhada
yang dimaksud daripada awal tadi yang tidak mendapat pertanyaan kubur atau azab kubur. Dan insya Allah dia menjalani jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Iza akhabullahi qauman intalakum, apabila Allah mengasihi suatu kaum maka Allah akan menguji dan memberikan cobaan kepada mereka. Inna asadan nasi bala'an anbiya usum suhada usumman amsalu fal amsal. Yang paling banyak mendapatkan ujian daripada Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang syahid dan seterusnya. Nah, ya kan? Wadabir li hukmi rabbika fa innaka bi'yunin, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. At-Tur ayat 8. Dan Allahu arhamu bil abdi mu'minina minnal walidati safiqati biwaladde. Kasih Allah terhadap hambanya yang mukmin lebih kasih seorang ibu terhadap anaknya. Jadi Allah Ta'ala itu menguji bukan untuk mencelakakan, kata Syedi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disesuaikan dengan kadar kemampuan. Maka apabila, kata penyair, apabila engkau mengalami kesusahan maka sering-seringlah membaca alam nasralaka sadra wa wadana anka wisra alladhi ankada zahra wa rafa'na laka zikra. Dan ditambah lagi akan doanya daripada Nabi Haidir Assalam. Beliau mengatakan ya latifan biholki ya aliman biholki ya khairan biholki untuk bina ya latifu ya alimu ya khabir. Demikian mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, keluarga saya, anak istri dan saudara-saudaraku. Barang siapa yang ingin menjadi akan dia itu syuhada fisabilillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.